Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya biasanya mengisi ceramah di YouTube ini biasanya setelah subuh. Tapi tadi itu saya tidak sempat. Biasa saya menyelesaikan dulu potong-potong video untuk disebarkan ke Facebook dan TikTok. Nah, habis itu saya ada pergi keperluan. Sekarang habis zuhur, jadi kita mengisi habis zuhur tidak masalah, kapan aja kita sempatnya. Jadi begitu kita untuk menjaga istiqomah, kalau di suatu waktu kita tidak bisa, kita alihkan di waktu lain. Atau kita ganti. Kita berusahanya begitu caranya kalau istiqomah. Itu satu. Disipan yang pertama, supaya kita bisa istiqomah itu tidak masalah menggeser-geser waktu. Yang kedua, sebagaimana dikatakan kemarin bahwa karena adanya kelihatan dari kebutuhan, kita akan memfokuskan pembahasan sisipan ilmiah pada pembahasan tentang Syiah dan juga Yahudi. Karena sekarang sedang ada perang Israel antara Iran dan Israel, yang itu adalah Syiah dan Yahudi. Kebetulan saya ini dengan izin Allah, alhamdulillah, pernah merasa saya itu menguasai tentang karakteristik Yahudi karena saya pernah mempelajari mendalam di surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah ini sudah pernah saya hafal, pelajari itu bertahun-tahun itu satu surat itu. Itu Yahudi itu dibongkarnya di surah Al-Baqarah itu. Walaupun saya kadang-kadang hafalannya mungkin kadang lupa lagi, tapi itu karena pernah diperdalam jadi bayangannya itu cukup kuat. Yang kedua, karakteristik tentang Nasrani itu juga saya relatif mendalami karena itu saya pernah mendalami surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran itu membedah tentang karakteristik Nasrani itu sangat mendalam gitu. Yang ketiga, saya juga alhamdulillah relatif mendalam membahas atau mengetahui karakteristik orang munafik. Karena saya pernah mendalami surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa itu munafik. Jadi tentang Yahudi dari Al-Baqarah, tentang Nasrani dari Ali Imran, tentang munafik dari An-Nisa. Saya alhamdulillah itu relatif menguasai, mendalami. Plus saya memperdalam mengetahui tentang karakteristik kaum muslimin atau kaum mukminin dari akidah-akidah yang dijelaskan oleh para imam. Karena saya mempelajari dari puluhan kitab akidah. Dan kebalikan dari kaum mukminin adalah kaum musyrikin. Jadi sebenarnya itu, jadi saya 5 golongan relatif menguasai. Dan ini adalah nikmat besar ya, saya perhatikan. Kita akan, kalau kita bergaul dengan manusia, itu tidak akan lepas dari 5 golongan ini. 1, dia kaum muslimin, kaum mukminin. 2, dia kebalikan dari kaum mukminin adalah kaum musyrikin. Selanjutnya ada orang yang kafir dari kalangan Yahudi, ahlul kitab. Dan ada yang kafir dari kalangan ahlul kitab Nasrani. Dan ada orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, itu kaum munafikin. Lengkap. Jadi kalau kita menguasai itu, kita lengkap mengetahui karakteristik orang. Dan kita akan mungkin sesekali kita bedah sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita ngebahas Syiah itu di mana karakteristiknya. Syiah itu masuknya itu di kalangan kaum munafikin. Syiah itu masuknya di kalangan kaum munafikin. Dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran.
Ini Syiah masuknya di kalangan kaum munafikin. Dan kadang-kadang bisa jatuh kepada kaum musyrikin jatuhnya, karena kadang-kadang ada bentuk yang bisa jatuh membuat dia musyrik. Begitu, seperti berdoa kepada selain Allah, mempertuhankan selain Allah. Tawasul kepada orang-orang yang sudah mati, dan nanti kita sebutnya. Nah, sekarang kita itu sisipan yang kedua ya, kita membahas secara global tentang berbagai karakter. Yang ketiga sekarang membahas tentang Syiah. Saya baca lagi dari kitab Maqalat al-Islamiyyin. Jadi setelah Abdullah bin Wahab bin Saba yang disebut Ibnu Sauda itu melontarkan 3 pendapat itu, 3 ucapan. Akhirnya terbentuklah orang-orang yang terpengaruh sehingga terbentuklah Syiah. Jadi, dan bahkan itu saya baca dari pendahuluannya dari Maqalat Islamiyyin itu. Akhirnya bergejolak orang itu akhirnya mengepung Utsman. Utsman itu mati itu karena mereka juga. Akhirnya terbunuhlah Utsman dalam keadaan didolimi. Dan saya akan masukkan situ, ternyata disebut katakan bahwa Syiah itu yang disebut di situ ada Syiah yang termasuk Syiah Imamiyah. Atau Imamiyah itu artinya golongan yang beranggapan bahwa para imam itu dari golongan mereka sudah ditentukan orang-orang ini imam ini. Yaitu hanya ada 12 golongan, disebut Isna Asyara, yaitu golongan yang Imamiyah. Yang kedua, ada juga dari Syiah itu katanya yaitu golongan Syiah Ismailiyah. Nah, Ismailiyah itu ternyata nisbatnya itu, nah kita jadi kalau baca kan jadi kita pelajari ya, kita tahu. Saya baca dari PDF yang saya tahu insinya aja. Itu katanya kalau keimaman itu kalau menurut golongan Syiah Ismailiyah itu dikhususkan untuk keturunannya Ismail bin Ja'far bin Ja'far As-Shadiq. Jadi itu katanya kalau disebut Ismailiyah itu adalah kalau keimaman itu khusus untuk keturunan dari Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Jadi dikatakan bahwa kebanyakan dari golongan Syiah Imamiyah itu juga beranggapan bahwa mengambil pendapatnya dari Abdullah bin Saba itu bahwa para imam mereka itu memiliki 1 juz dari ketuhanan. Artinya ya itu bentuk kesyirikan berarti kepada Allah di dalam bab ketuhanan, karena kau menganggap bahwa ada perserikatan antara Allah dengan imam mereka itu dalam juz ketuhanan. Nah itu kesesatan yang parah, itu Imamiyah. Dan yang disebutkan itu salah satunya juga bahwa mereka itu berkeyakinan, mengambil pendapatnya Abdullah bin Saba itu, bahwa para imam mereka itu memiliki keyakinan roj'ah itu. Jadi mereka itu kembali lagi setelah mereka meninggal gitu. Walaupun itu bahasanya mungkin bahasa mereka dianggapnya sekarang setelah meninggal, tapi kan keyakinan lain kayak Ali katanya nggak meninggal, dia itu diangkat ke langit gitu. Padahal Ali itu ditusuk ya, meninggal kan menurut keyakinan kita, tapi menurut mereka itu kagak meninggal. Jadi ini subhanallah kayak Isa lagi kan. Isa itu kan dalam pandangan lahir umatnya itu dianggap meninggal karena beliau itu disalib. Tapi dalam keyakinan kita umat Islam itu yang disalib bukan Isa, tapi itu adalah yang diserupakan, yang disebut Judas itu. Sementara Isanya sendiri itu diangkat lagi. Nah, ternyata ada keyakinan Isa
terhadap Isa itu dimasukkan tuh terhadap Ali, bahwa Ali itu ada di atas awan gitu loh. Jadi dia masih hidup katanya. Nah itu subhanallah. Nah nggak apa-apa, sekedar pengetahuan. Dan sekadar sisipan yang ketiga, bolehlah kita katakan bahwa jangan anggap bahwa saya ini ketika saya membahas tentang Syiah, ketika terjadi perang antara Syiah dan Iran, ini saya itu mendukung Iran dan Israel, saya itu mendukung Israel. Tidak. Jadi saya tidak ada urusan sama Israel sama Iran. Silahkan aja mereka, terserah mereka kalau mau mereka kalau mereka sedang buat drama ya. Kita nyebutnya drama aja. Kenapa kalau kita nyebut ini dihapus itu sama TikTok segala macam. Jadi kita nyebutnya drama aja. Jadi kalau mereka membuat drama ya terserah mereka gitu. Siapapun yang menang gak ada urusan sama kita gitu loh, gitu aja. Nah kita kan netral sekarang. Ini kita pakai strategi, kita pakai strategi politik. Kita sisipan yang keempat. Iran atau Syiah itu musuh untuk kaum muslimin atau ahlus sunnah. Israel adalah musuh untuk kaum muslimin. Bahkan Syiah dibentuk oleh Yahudi juga. Israel ada Yahudi, musuh kaum muslimin. Nah sekarang kalau musuh kita berperang, apa sikap kita? Ya harusnya kita bergembira. Ya dong? Iya dong. Sekarang musuh kita berperang, sama-sama berperang, saling menghancurkan. Apa sikap kita? Harusnya kita bergembira. Karena kita tidak perlu tangan kita untuk menghancurkan mereka. Mereka berperang sesamanya. Kalau memang benar perang beneran, ya kita bergembira, silahkan lanjutkan. Begitu ini kalau kita politik ya. Kalau kita mau politiknya adalah politik untuk menang gitu, kita menang dalam konteks ini kan, strategi. Kita kan nggak bisa kalau kita memerangi mereka dengan tangan kita berdarah-darah. Belum tentu kita sanggup. Kalau mereka berperang, padahal mereka tuh memusuhi kita, itu bagus dong di konteks itu. Kenapa bagusnya? Karena artinya mereka akan saling melemahkan. Dan akhirnya ketika mereka saling melemahkan, kita lebih kuat sebagai ahlus sunnah. Nah udah benar. Jadi ini kalau bicara strategi perang, makanya kan ada Gium, ada Gium. Ya Adi Gium. Katanya kan musuh dari musuh kita adalah teman. Kenapa bisa begitu? Musuh dari musuh kita adalah teman. Karena musuh dari musuh kita itu akan melemahkan musuh kita. Berarti teman kita. Jadi kalau kita mau berkoalisi, misalnya kita punya musuh nih. Kalau kita mau punya musuh nih, misalkan sebutnya siapa ya? Yang susahnya kita menyebutnya contohnya. Bolehlah. Kita ini musuh kita adalah Syiah, Iran misal. Kita harus anggap musuh, kalau enggak kamu akan ketipu, ya kan? Kita harus anggap musuh, bahwa Syiah itu musuh. Karena dia akan selalu musuhi kita. Musuh dari musuh kita, musuhnya adalah Israel. Di konteks itu, Israel itu adalah teman kita untuk menghancurkan Syiah. Sekarang balik, Israel adalah musuh kita, ya kan? Nah, musuh dari musuh kita kalau dia lagi berperang, Iran adalah teman kita. Nah, kalau begitu caranya kan kita ini kalau bicara strategi, kita kaum muslimin itu strateginya. Ya, strateginya ya. Kita hanya basa-basi aja, kita damai. Tapi dalam konteks kalau kamu perang aja, gitu, bener kan? Ya kalau kamu perang aja. Karena begitu mereka berperang, kita akan melemahkan mereka. Nah, kita ahlus sunnah damai. Ya sekarang bener nih, kita misalkan Palestina ya. Palestina anggaplah ahlus sunnah adalah Palestina. Kalau terjadi peperangan antara Israel sama Iran, maka Israel sibuk dengan Iran. Dia nggak akan terlalu banyak menyerang Palestina. Nah, di konteks itu, maka kita bergembira kalau Iran sama Israel itu perang. Karena sebelumnya kan Israel itu gak pernah perang sama Iran. Jadi Iran itu dia selalu pakai tangan orang lain untuk melawan Israel. Akibatnya, dan melalui Hamas segala macam yang berdarah-darah Palestina. Sekarang Iran terjun langsung.
Dan sebenarnya Iran kagak mau terjun langsung itu kalau Israel gak nyerang langsung ya. Nah tapi sekarang dia udah nyerang langsung juga, akibatnya Iran terpaksa. Di konteks itu, ini bicara strategi perang. Kalau kita dari sudutnya Ahlus Sunnah, karena saya ini adalah dai-nya Ahlus Sunnah, pandangan kita sebagai dai Ahlus Sunnah, ketika Iran sama Israel saling berperang, dan saya berperspektifnya ada perspektif kepentingan kita sebagai Ahlus Sunnah, maka itu bagus. Di konteks bagusnya adalah karena mereka akan saling melemahkan. Karena tidak mungkin perang itu tidak ada berdarah-darah, gak mungkin. Itu ada yang mati, kan gitu. Ketika yang mati kan mereka akan lemah. Ada sumber daya yang terkuras, begitu segala macam. Nah, ketika di konteks itu maka terjadi peperangan antara sesama musuh kita. Israel ada musuh, Iran ada musuh, maka bagus dong. Nah gitu, jaga perlu. Misalkan kita sebutlah Ahlus Sunnahnya adalah Arab Saudi pemimpinnya. Arab Saudi kan gak perlu perang sama Iran. Kenapa? Karena Iran sedang dihajar sama Israel. Sebagaimana Arab Saudi tidak perlu menghajar Israel karena Israel sedang dihajar Iran. Bagus, kita sangatlah Ahlus Sunnahnya adalah Arab Saudi. Maka buat Arab Saudi bagus kalau terjadi peperangan antara Iran sama Israel, karena kalaupun tidak, lama-lama Arab Saudi itu harus siap berhadapan antara Arab Saudi sama Iran. Dan lama-lama juga harus siap berhadapan antara Arab Saudi sama Israel. Ketika terjadi peperangan besar antara Israel sama Iran, maka keduanya akan saling melemahkan. Ketika saling melemahkan, akibatnya maka Arab Saudi sebagai Ahlus Sunnah dia akan lebih prefer gitu. Ini bicara politik. Kita hidup itu kagak ada politik. Kata siapa sih hidup kagak ada politiknya? Apalagi di konteks negara kita ada geopolitiknya. Nah kita menggunakan politik, tapi politiknya dengan perspektif kita sebagai Ahlus Sunnah. Kita sebagai Ahlus Sunnah itu begitu memandangnya. Nah kalau kita tahu kedudukan ini, kita jangan salah melihat teman dan lawan. Ini lawan ini, tapi lawan ini di kondisi tertentu jadi teman untuk menghancurkan lawan yang lain. Begitu, ini teman. Nah sekarang konteks gitu. Nah sekarang kecuali kita perspektifnya lain. Kalau perspektifnya bukan perspektif ini, Ahlus Sunnah sama yang begini beda begitu. Kalau misalkan perspektifnya kita coba menggunakan di logika ya, kita sok-sokan jadi pakar apa namanya itu, pakar militer abal-abal ya, kita pakai pakar militer abal-abal. Saya itu menganalisis Ukraina sama Rusia juga mendalam juga, jadi saya itu cukup dalam di geopolitik itu cukup mendalam. Kita anggaplah kita sudut pandang geopolitik yang lain. Ini sisipannya lain. Ini basa-basi aja. Sekarang kalau menggunakan perspektifnya perspektifnya Rusia. Rusia pasti nggak senang kalau Iran itu digempur sama Israel. Kenapa? Karena Iran adalah sekutu Rusia untuk mengimbangi kekuatan Israel sama Amerika. Begitu kalau sudut pandang Iran. Begitu juga Cina. Kalau sudut pandang Cina udah pasti. Cina itu pasti bahwa Cina itu nggak senang Israel itu menyerang Iran. Maka pasti membela Iran. Kalau Cina, ini sudut pandang Cina. Ini kita menggunakan perspektif siapa nih? Indonesia nggak jelas. Indonesia tuh nggak pernah jelas. Kalau Indonesia itu dia nggak pernah berkubu masalahnya. Jadi kalau Indonesia kalau terjadi perang, perspektifnya adalah perspektif kepentingan nasional. Itu nggak baik perang itu kalau buat Indonesia, karena nanti harga minyak akan mahal. Ini aja pada sumber ekonomi. Ya saya ekonom juga kan, saya boleh dong memandang. Jadi kalau harga minyak naik melonjak, ada terjadi kelangkaan, inflasi, dan ada kemungkinan nanti kita defisit. Begitu. Jadi kalau sudut pandang Indonesia, maka perang itu nggak baik. Ini sudut pandangnya Indonesia yang lihatnya ekonomi. Anda mau pakai perspektif apa nih? Saya nih kalau perspektifnya saya sebagai pejabat Indonesia, begitu. Kalau saya sebagai presiden, begitu pandangannya. Kita damai gini-gini. Kita damaikan semua. Karena semuanya adalah teman kita. Begitu loh. Israel kita nggak berteman ya. Tapi kita berkepentingan antara kedamaian. Nih kita kalau perspektifnya perspektif orang Indonesia, pejabat Indonesia.
Tapi kalau saya perspektifnya saya sebagai presiden Rusia, misal, ya lain dong perspektifnya. Kamu kalau menyerang Iran itu artinya menyerang sekutu kami, begitu. Nah itu kan, nah karena ketika misalkan Iran itu kuat, itu kan berarti ada kekuatan Putin atau Rusia di Timur Tengah, gitu. Atau begitu juga di Cina. Cina itu terjadi aliansi sama Iran, dan itu untuk mengimbangi Amerika. Nah kalau perspektifnya Amerika nih, kita perspektifnya Amerika ini dia itu adalah lawannya Iran. Iran ini ngebandel, kalau bisa ngebandel sama Amerika itu. Ini kepentingan Amerika itu juga karena ada lobby-lobby politik sama Yahudi itu di Amerika tuh kuat. Kepentingannya itu dia itu kayak dicocok hidung gitu, dia harus selalu melindungi Israel. Maka dia sebenarnya Amerika itu kayak negara besar, tapi kalau buat Israel tuh kayak gimana ya? Kayak dia itu pokoknya harus nurut-nurut aja. Jadi karena kekuatan politik lobby Israel Yahudi di Amerika itu kuat. Amerika. Nah sekarang ternyata Amerika sudah melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu di Isfahan atau disebutnya Al-Asbahan. Zaman dulu tuh Asbahan atau Asfahan. Disebutnya Isfahan sekarang tuh. Asfahan atau Isfahan. Apa yang saya teh Fordo sama Nathan. Mungkin itu yang kemarin dikatakan terjadi kayak semacam gempa itu kali ini diserang. Kita perspektifnya gimana? Kalau misalkan militer nuklir Iran diserang. Kalau perspektifnya kita sebagai Ahlus Sunnah, yang saya sebut Ahlus Sunnah adalah Arab Saudi. Perspektif Ahlus Sunnahnya itu Arab Saudi, itu pemimpinnya Arab Saudi. Maka ketika nuklir Iran diserang, bagus dong. Karena Arab Saudi sebenarnya akan deg-degan terus kalau misalkan Iran mempunyai nuklir, maka Arab Saudi itu terancam dia disikat sama nuklir juga kan, sama nuklir Iran. Begitu, kalau diserang nuklirnya Iran, bagus buat Arab Saudi, yaitu Ahlus Sunnah kita nyebutnya kan. Arab Saudi dan teman-teman gitu kan. Arab Saudi, Mesir, Qatar, kan gitu kan, Kuwait, begitu kan. Begitu. Ini representasi Ahlus-Sunnahnya itu. Kalau buat Yaman, Houthi, ya nggak bagus karena di sekutunya dia. Mungkin kan kalau dia dilemahkan, berarti kan dia gitu. Jadi kita Anda siapa? Kita berbicara itu selalu Anda siapa? Ketika Anda berbicara kalau tahu posisi begini, kita tahu kepentingan mereka apa. Kita ini jangan salah menentukan posisi. Kita tuh jangan salah membaca orang gitu. Oh, ini dia. Kita harus, kadang mereka tuh berkata begini. Kalau kamu berbicara dari masa lalu, ini kan masa lalu itu ada leluhurnya itu kan dilanjutin sampai sekarang. Apalagi kalau bicaranya keyakinan, kalau akidah itu kita ada pendahulu kita. Maka tetap. Jadi kalau kita mengetahui masa lalu, kita bisa memprediksi masa depan, begitu loh. Sekarang kenapa kita sering berdebat, kan kita ada masalah keyakinan yang melatar belakangi juga. Bohong kalau nggak ada keyakinan itu, bohong, ada itu. Nah kalau kita tahu posisi masing-masing, kita bisa mendudukan apa sih kepentingan kita gitu loh. Ya kan? Nah kalau misalkan itu kepentingan apa? Kalau kepentingan saya misalkan, kalau saya sebagai da'inya Ahlus Sunnah, maka kepentingannya adalah bagaimana Ahlus Sunnah ini kuat. Ini kepentingan saya. Makanya kita berbicara dari perspektif Ahlus Sunnah. Saya nggak berbicara dari perspektifnya Syiah. Kalau berbicara perspektif Syiah, misalkan kamu kok gini-gini melemahkan Syiah, ya saya dianggapnya kan. Nah sekarang perangnya Syiah, Iran sama Israel dalam konteks Syiah itu, dia itu menjadi jalan mereka mempromosikan diri. Saya Syiah yang paling berani melawan Israel kan gitu. Kan gitu mereka sekarang kampanye. Nah sekarang kalau kita dibahas dengan sejarah Iran, sejarah Syiah segala macam. Jadi makanya marah-marah sama saya itu gitu, karena mereka sedang kampanye, kita dukungan sebagai Iran. Kita nggak ada dukungan. Kita kalau mau perang silahkan perang. Kita mah hanya nonton gitu. Kita tidak mendukung Israel, enggak. Karena bagi kita
Iran sama Israel kalau berperang, maka bagi kita sebagai ahlu sunnah bagus. Dari sudut pandang bagusnya, gak perlu pakai tangan sendiri untuk menghajar Israel, gak perlu pakai tangan sendiri untuk melawan Iran. Begitu ya. Sekarang gini, kalau kamu masa gak ngerti sih, ini ada dua penjahat ini sama-sama membunuh saya, terus mereka ribut, bagus dong, bagus, karena dua-duanya ini mau membunuh saya. Kalau mereka ribut saling bunuh, saya aman, ya dong. Iya begitu, ini dua-duanya penjahat ini dua-duanya mau membunuh saya. Kalau mereka ribut, maka saya aman, kan begitu. Maka bagus terjadi peperangan antara Iran sama Israel. Dalam perspektif kita sebagai ahlu sunnah bagus. Sekarang kalau ada analisis, Arab Saudi ini katanya mengizinkan pesawatnya Israel terbang melewati wilayahnya. Kan di konteks itu kan sebenarnya ada bentuk persetujuan. Kamu bagus, pernah silakan aja. Iran pasti marah-marah sedikit ini karena cemburu. Kok kamu dilewatin? Ya nggak bisa juga. Yahudi apa namanya tuh? Ya kalau misalkan menghalangi juga nanti akan ribut sama Arab Saudi juga kan. Udah kamu lewat aja nggak masalah kan. Gitu kan ada segi kepentingan gitu. Baik. Itu sisipannya luar biasa ya. Ini nggak apa-apa. Kita bahas usul fikih sekarang karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Oh ini kayak mau ini. Baik, kita kemarin sudah sampai kepada Mindalika. Oh ini udah selesai, itu kita bahas wa mindalika. Oh ini juga wa minha, dan dari hal tersebut hanya itu adalah kepada usul idza wujidat asbabul ibadati wal huququ. Sebentar. Sabatat wa wajabat illa idza qoronaha al-mani. Wa minha, dan dari usul kuliah itu adalah idza wujidat asbabul ibadati, bila mana ditemukan sebab-sebab ibadah, wal hukuku, jadi kembalinya kepada hukum, dan kepada hak-hak, dan hak-hak itu ada, sabatat, maka tetap, wa wajabat, dan wajib. Hasilnya itu hukum itu jadi tetap dan itu wajib berjalan. Ila idza qoronaha al-mani'u, kecuali dibarengi sama al-mani. Kan kemarin dikatakan bahwa kalau ada mani kan disebut ya. Kalau wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartabi. Mari dikatakan begitu. Hukum itu tidaklah sempurna. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartabi. Tidaklah sempurna hukum itu sampai kumpul syarat-syaratnya dan hilang mawani, kan begitu. Nah begitu, bila mana sebab-sebab ibadah, ini sebab-sebab ibadah katanya ya, sebab-sebab itu ya, ini kan kalimat sebab-sebab ibadah kan dalam fikih nggak ada disebut sebab-sebabnya, adalah syarat gitu. Ya kalau syarat-syaratnya sudah sempurna ada, wal hukuk, kalau bicara muamalah ada hak-haknya ada, maka sabatat, tetap hukum itu, wa wajabat, dan wajib. Jadi kalau misalkan syarat ibadah, misalkan sholat udah lengkap semua, jadi wajib sholat. Kalau misalkan muamalah hak-haknya sudah tersedia, dia sudah dibayar segala macam, maka wajib terjadi jual beli, kan gitu.
ila idza qaranaha al-mani'u, kecuali ada penghalangnya, misalkan ada yang membatalkan. Baik. Wa kama taqaddama, sebagaimana yang sudah berlalu, fa innal istidlala bihadhil qawaidi innama yakunu biwasitati ulama'i syariati. Maka sesungguhnya istidlal atau melakukan pendalilan dengan kaidah ini itu hanyalah bisa terjadi dengan perantaraan ulama syariah. Jadi nggak bisa orang awam itu asal beristidlal dengan ini, nggak bisa. Jadi orang ulama syariah maksudnya adalah ahlu fikih yang disebut mujtahid. Nah, kalau dia mujtahid bisa ilmunya belum cukup. Li'annahum humul ladina ya'rifuna adillatas syari'ati allati tastasni min hadhil qawaidi. Karena mereka itulah orang-orang yang mengetahui dalil-dalil syariat yang tastasni, yang mengistisna min hadhil qawaidi, dari kaidah ini. Jadi kalau ulama syariat ini kan ada kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini ada pengecualian-pengecualiannya, yang tahu itu adalah mujtahid, begitu. Begitu. Minal qawaidil mutaqarrarati aidan, dari kaidah yang ditetapkan juga adalah anna sababal ibadati awil haqqi, atau hak, idza wujida, bila mana ditemukan, fal aslu an yasbuta, maka asalnya tetap. Jadi maksudnya kalau misalkan sebab ibadah atau misalkan syarat ibadah itu kalau ada maka itu wajib, atau bila mana hak itu ada maka tetap. Misalu dzalika, permisalahannya adalah sababu wujubi salat. Sababu wujubi salati dzuhri, apa sebab wajib salat zuhur itu adalah huwa zawalu syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Itu dukhulul waktu kan. Jadi itu maksud syarat salat kan. Hanya kembali kepada syarat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syamsi. Jadikanlah salat karena liduluki syamsi, karena terjadi pergeseran matahari itu, yaitu maksudnya tergelincir matahari. Fakullama zalatis syamsu wajaba 'alal abdi an yusalli salatul dhuhri. Bila mana matahari itu tergelincir, maka wajib terhadap hamba itu untuk salat zuhur. Illa an yujada mani'un kama law zala aqluhu, kecuali ditemukan ada mawani penghalang kewajiban dia, kama law zala aqluhu, sebagaimana kalau misalkan dia menjadi gila. Nah, kalau orang gila kan enggak perlu salat. Fa innahu yantafi wujubas salati hina idin, maka sesungguhnya gila itu yantafi menghilangkan kegilaan itu, wujubas salati hina idin, kewajiban salat pada saat itu. Jadi kalau udah gila dia enggak wajib salat. Au wujidal haidu bin nisbatil mar'ati, atau kalau misalkan tiba-tiba haid untuk perempuan, fahadza mani'un, maka haid ini adalah pencegah dari kewajiban salat. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.